Bab 1701, Mencuri Naga. Pada saat ini, mereka ingat bahwa Tang Wulin telah mencapai kemenangan total pada akhir pertempuran binatang buas dalam pertempuran 5 Dewa Kekaisaran Bintang Luo. Dia memenangkan kontes karena dia memiliki 2 jiwa roh besar ini. Kan? Semangat arwahnya jelas telah mengalami beberapa transformasi sejak saat itu. Yang paling jelas adalah penampilan menakutkan dari Tuan Naga. Dilihat dari tampilannya, itu bahkan telah melampaui binatang jiwa 100.000 tahun setidaknya. Setiap jiwa binatang yang dimiliki oleh seorang guru jiwa datang dengan jiwa roh. Jiwa roh akan meningkatkan kemampuan bertarung Tuan Jiwa. Tapi ini tidak lagi berguna setelah Tuan Jiwa mendapatkan baju tempur. Sebagian besar master jiwa akan memilih untuk menggunakan jiwa roh mereka untuk membantu perkembangan mereka saat ini. Akibatnya, sangat jarang bagi guru jiwa untuk melepaskan jiwa roh mereka dalam pertempuran di antara mereka. Ada beberapa alasan penting yang berkontribusi pada situasi ini. Pertama, kapasitas bertarung jiwa roh rendah. Mayoritas jiwa roh akan sedikit lebih lemah dari baju besi pertempuran. Masalah lainnya adalah bahwa ketika jiwa roh mati dalam pertempuran, itu perlu pulih dalam tubuh Tuan Jiwa untuk jangka waktu yang lama sebelum bisa pulih. Ini akan mempengaruhi kondisi Tuan Jiwa. Jiwa roh adalah satu dengan guru jiwa. Ketika roh-roh terluka, sang guru jiwa akan terpengaruh juga. Dengan demikian, sangat jarang untuk melihat seorang guru jiwa melepaskan jiwa rohnya dalam pertempuran setelah mereka mencapai tingkat tertentu. Ini terutama benar setelah mereka menjadi Master Armor pertempuran 2 kata. Yang sedang berkata, 2 jiwa roh besar yang dilepaskan oleh Tang Wulin saat ini benar-benar luar biasa. Melihat naga tuan mengambil satu langkah dan mengguncang binatang buas yang lebih lemah sampai mati benar-benar luar biasa. Di sisi lain, kecepatan terbang Gold Song juga sangat luar biasa. Itu melintasi hutan sekaligus dan membunuh semua binatang jiwa di jalannya dengan mudah. Selain itu, tidak banyak dari binatang buas memiliki keberanian untuk menghentikannya ketika melepaskan aura Raja Naga Emasnya. Overlord Dragon tidak hanya menyapu bersih jiwa-jiwa binatang, tetapi juga menghancurkan tempat itu. Ekornya yang besar menyapu area tanpa terhalang. Setiap jiwa binatang di jalannya akan dimusnahkan. Jiwa binatang di Battle God Battlefield respawn dengan sangat cepat. Namun, tingkat pemulihan hutan tidak secepat karena proses itu perlu didukung dengan energi. Kehancuran yang disebabkan oleh Overlord Dragon sudah cukup untuk mengkonsumsi sejumlah besar energi dari War God Battlefield. Biasanya, Dewa Perang akan mengendalikan diri ketika mereka berlatih di medan perang. Bagaimanapun, tempat itu milik organisasi mereka. Tetapi bukan itu yang terjadi untuk Tang Wulin dan timnya. Banyak Dewa Perang yang menonton pertempuran memiliki ekspresi yang sedikit tidak menyenangkan. Tentu saja, mereka tidak berpikir bahwa tim Shrek akan dapat mengubah arus hanya dengan bergantung pada 2 jiwa roh ini. Kemudian, mereka menyaksikan Gale Sabre Demon Sima Jinchi mengambil jalan yang benar dan langsung menuju sungai. Dia sedang menuju ke posisi yang tepat di mana Kaisar Sword Douluo dan God Sword Douluo datang di jalan kiri dari tim War God Hall. Kedua belah pihak akan segera tiba di tepi sungai. Dewa Perang yang mengamati sudah mulai mengantisipasi pertempuran yang akan datang. Dilihat oleh kemampuan bertarung individu, Fasun Douluo Aorui adalah yang terkuat di antara mereka selain beberapa Hall Masters. Namun, Emperor Sword Douluo dan Double Sword God Douluo telah benar-benar menanamkan rasa takut pada yang lain ketika datang ke kekuatan keseluruhan. The Boundless Si Douluo Chen Xinji pernah menyatakan bahwa keterampilan fusi jiwa bela diri mereka yang dikenal sebagai Double Sword Combine sama dengan kapasitas bertarung limit Douluo. Akibatnya,
Banyak dewa perang bersemangat menunggu bentrokan awal sehingga pembangkit tenaga listrik dari Akademi Shrek bisa dihabisi terlebih dahulu. Dengan begitu, prosesnya akan jauh lebih mudah nantinya. Namun demikian, sama seperti mereka mengantisipasi tabrakan yang akan datang antara kedua belah pihak. Tiba-tiba, mereka semua terkejut melihat Gale Sabre Demon Sima Jinchi berbelok dan pergi ke hutan. Apa pentingnya acara ini? Itu berarti jalan kanan Akademi Shrek kosong sekarang. Tidak ada orang lain yang menjaganya. Apa yang mereka lakukan di sana? Dewa perang agak bingung, terkejut. Api guntur Douluo Jiang Zanheng tiba-tiba berkata, "Mungkinkah dia akan mencuri naga?" Ya. Arah yang dituju oleh Gale Sabre Demon Sima Jinchi adalah tempat di mana Darkest Demon Dragon tertidur nyenyak. Mereka menyaksikan ketika dia berjalan ke wilayah hutan gelap. Jadi, ini adalah rencana Shrek. Ya. Desun luas Douluo Aorui tiba-tiba merasa bahwa dia dalam suasana hati yang baik. Semua kemarahan terpendam yang sebelumnya dia lenyap tanpa jejak pada saat ini. Dia melirik Aruheng saat dia perlahan tersenyum. Aruheng memiliki ekspresi tenang. Mengapa? Apakah itu sekarang diizinkan? Apa yang kamu ketahui tentang naga iblis kegelapan 100.000 tahun? Mungkin temanmu belum pernah melihat bis-bis king peringkat jiwa seperti ini sebelumnya. Aorui tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan dengan sinis. Aruheng memiliki perubahan wajah. Jelas dari ekspresinya bahwa dia khawatir. Apakah Bisgat yang berperingkat 100.000 tahun jiwa sangat kuat? Aorui berbicara dengan jelas. Ini adalah makhluk yang dapat menyaingi limit Douluo. Apa yang kamu pikirkan tentang itu? Meskipun mereka tidak dilengkapi dengan baju perang, mereka adalah tuan yang sebenarnya dari ribuan tahun yang lalu benua. Ini hanyalah tugas bodoh bagi temanmu untuk bertarung melawan Darkest Demon Dragon sendirian. Membunuhnya akan menghasilkan efek amplifikasi yang signifikan. Tapi itu hanya jika temanmu mampu melakukannya. Penilaiannya berbeda dari kecurigaan Kaisar Pedang Douluo dan Dewa Pedang Douluo bahwa itu mungkin penyergapan. Ini karena Aorui dapat dengan jelas melihat di layar lebar bahwa hanya ada Gale Sabre Demon Sima Jinchi yang memasuki wilayah hutan gelap. Bagaimana mungkin satu orang membuat jebakan? Aruheng mengerutkan kening dalam-dalam. Jadi, kamu mengatakan bahwa Darkest Demon Dragon adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Aorui berkata, tentu saja. Butuh waktu untuk mengalahkannya bahkan jika 5 orang bekerja sama untuk menerimanya. Di sisi lain, akan sangat mudah bagi lawan untuk mengambil kesempatan untuk menerobos dalam keadaan seperti itu. Saya tidak tahu siapa yang membuat rencana ini untuk tim Anda. Selain itu, jalur kanan Anda tidak dijaga. Sisi Anda akan kalah segera setelah pihak kami memutuskan untuk maju. Oh. Ekspresi agak suram dan serius di wajah Aruheng menghilang tanpa jejak pada saat itu. Dia tersenyum pada Fasun Douluo Arui, mengungkapkan kulit putihnya yang seperti mutiara. Bagaimana kamu masih bisa tersenyum setelah mengetahui ini? Aorui tertegun sejenak. Tang Wulin juga masuk. Suara Jiang Zanheng datang dari samping. Dia buru-buru menoleh untuk melihat ke arah layar. Ya. Bayangan hitam juga telah pergi ke hutan gelap dengan kecepatan sangat cepat. Itu adalah Kaisar Naga Douluo. Tang Wulin. Bukan. Dia bergerak cepat sementara Gale Sabre Demon Sima Jinchi tampaknya menunggunya di depan. Dan mereka akan segera bertemu. Apakah mereka akan menyerang naga kegelapan bersama? Tang Wulin benar-benar sangat kuat. Namun demikian, masih perlu waktu yang cukup lama bagi mereka untuk menghabisi naga kegelapan bersama-sama bahkan jika ini masalahnya. Selain itu, para penonton dapat melihat bahwa pedang Kaisar Douluo Long Tianwu dan pedang Dewa Douluo Su Mengjun telah tiba di tepi sungai. Tepian sungai terletak sangat dekat dengan hutan gelap.
Dapat dikatakan bahwa itu hanya sepelemparan batu saja. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin Tang Wulin dan Sima Jinci bisa bertahan? Mungkinkah mereka mengira Su Mengjun dan Long Tianwu bodoh? Begitu mereka mulai bertarung melawan naga dan kemudian cukup kelelahan, Kaisar Pedang Douluo dan Pedang Dewa Douluo akan bisa bergegas. Aorui tetap bersikeras bahwa tim Tang Wulin tidak akan mendapat kesempatan sama sekali. Pada saat itu di Battle God Battlefield, Tang Wulin membentangkan sayap di punggungnya dan terbang di ketinggian rendah di dalam hutan. Pikirannya terhubung ke Gale Sabre Demon Sima Jinci. Jadi mereka tahu persis di mana yang lain berada. Dia mendekati Sima Jinci dengan cepat. Gumpalan senyum muncul di wajah Tang Wulin. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa energi terus-menerus mengalir dari belakangnya ke tubuhnya. Auranya juga diperkuat terus-menerus. Jelas bahwa ini adalah karena berbagai binatang jiwa di hutan yang dibunuh oleh Overlord Dragon dan Gold Song. Dia telah menemukan kesempatan ini setelah menjelajahi dan mengamati tempat itu sebelumnya. Alasan dia setuju untuk berpartisipasi dalam kompetisi pertempuran kelompok ini di dalam Battle War Battlefield secara alami karena dia yakin akan kemenangan mereka. Meskipun menjadi rumah bagi tim lawan, Aula Perang Dewa tidak tahu segalanya tentang situasinya. Sebagai contoh, mereka tidak tahu bahwa Golden Dragon King Blood Tang dari Tang Wulin dapat memengaruhi binatang berjiwa tipe naga dan jiwa bela diri tipe naga. Bahkan jika War God Hall tahu tentang atribut ini, mereka mungkin tidak tahu semua detailnya. Kalau tidak, mereka tidak akan begitu yakin dengan kemenangan mereka sendiri. Chapter 1702, Demon Dragons Instant Kill. Seperti seberkas cahaya terang, Tang Wulin mendarat di tanah dan tiba di sisi Gale Saber Demon Sima Jinci. Mereka saling melirik satu sama lain. Dan Sima Jinci berkata, "Itu tepat di depan kita. Saya pikir itu masih dalam tidur nyenyak. Mari kita lihat bagaimana saya akan membangunkannya." Saat dia berbicara, Sima Jinci melompat dan terbang ke puncak pohon besar. Dia melambaikan tangan dan cincin jiwanya muncul dari bawah kakinya. Yang mengejutkan, kesembilan cincinnya berwarna hitam. Namun, bahkan lebih mengerikan lagi bahwa cincin jiwa hitamnya sangat berbeda dari cincin jiwa 10.000 tahun biasa. Ada lapisan tambahan lurik emas samar di permukaan cincinnya. Ini bukan sifat biasa untuk cincin jiwa karena itu disebabkan oleh makanan Tang Wulin. Ya, itu sepenuhnya karena Tang Wulin. Tubuh Sima Jinci adalah power sabre klan naga sementara Tang Wulin memiliki garis keturunan Dewa Naga. Meskipun Raja Naga Emas hanya sebagian dari Dewa Naga, itu juga bentuk paling murni. Akibatnya, Sima Jinci secara alami dipelihara oleh Tang Wulin sebagai power sabre Dragon Clan. Dalam keadaan seperti itu, basis budidayanya terus meningkat. Pada saat yang sama, kualitas power sabre Dragon Clan juga dalam proses pemulihan bertahap. Selain itu, power sabre dipertajam oleh batu asah, tombak naga emas. Ini menghasilkan peningkatan terus-menerus dari dua senjata ilahi yang hebat ini. 9 cincin jiwa hitam Sima Jinci dipajang. Sima Jinci berdiri menyendiri di atas pohon dengan anggun, dikelilingi oleh luruk emas yang samar. Dia tampak hampir seperti tak terbendung. Dia memegang Dragon Slaying Sabre di tangan kanannya dan melambaikannya di udara dengan tiba-tiba. Seketika, langit dan tanah di sekitar mereka berubah warna. Bayangan ilusi naga hitam bisa samar terlihat tidak terlalu jauh di depannya. Pada saat berikutnya, naga hitam dipotong menjadi 2 bagian. Tidak ada suara yang terdengar. Tetapi Dewa Perang yang menyaksikan pertempuran dari luar merasakan perasaan menekan yang intens di dada mereka setelah menyaksikan adegan itu. Rasanya seolah-olah mereka telah mengalami serangan spiritual yang kejam. Apa itu tadi? Pada saat itu,
Auman naga yang marah datang bergema dari depan. Ada sebuah lembah di tengah hutan yang gelap, dan semua tanaman di dalamnya berwarna hitam. Bahkan, beberapa batu pun berwarna hitam juga. Di ujung terdalam dari dunia hitam sebagai dunia tinta ini, kepala naga raksasa terangkat oleh suara raungan yang geram. Itu merasakan aura yang datang dari Dragon Slaying Sabre. Sima Jinchi telah menembus batasnya pada saat ini dan dia telah berhasil menjadi judul Douluo. Basis kultivasinya telah meningkat ke tingkat yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Aruheng telah mengolah tubuh naga emas. Jadi bagaimana mungkin Sima Jinchi tetap cocok untuknya jika dia tidak memiliki kemampuan yang cukup kuat? Aruheng tidak berani menerima pukulan dari bentuk power sabre Dragon Clan milik Sima Jinchi. Meskipun level Golden Dragon Arhatnya, ini menunjukkan kekuatan senjata ilahi. Satu pegangan yang kuat yang dimiliki Dragon Slaying Saber atas Dragon Clan sudah jelas. Raungan mengamuk The Darkest Demon Dragon berubah menjadi tangisan yang merupakan kombinasi dari kejutan dan kebingungan sekaligus. Ini karena itu bisa dengan jelas merasakan betapa mengerikannya musuh yang mendekat. Meski begitu, ini adalah wilayahnya. Dalam kesadarannya yang disimulasikan, itu seharusnya menghancurkan semua manusia yang menginvasi tanahnya tanpa kecuali. Akibatnya, bayangan hitam besar perlahan muncul dari gua naga raksasa itu. The Darkest Demon Dragon sepenuhnya hitam seperti tinta. Setelah mencapai basis budidaya 100.000 tahun, itu telah berkembang hingga total 100 meter dari kepala ke ekor. Sayapnya yang sangat besar terbuka lebar dan seluruh tubuhnya mengeluarkan asap ungu dan hitam. Asap ganas itu sangat korosif. Ini juga alasan seluruh hutan ini ternoda dengan warna hitam itu. Aura mengerikan muncul dari tubuhnya. Dan Darkest Demon Dragon mengepakkan sayapnya dan terbang dari guanya. Sima Jinchi mengangkat kepalanya dan menderu ke langit. Dia mengangkat Dragon Slaying Saber tinggi ke udara saat 9 cincin jiwanya berkilau di tubuhnya. The Darkest Demon Dragon telah melihatnya. Itu segera mengeluarkan raungan kurang ajar. Tentu saja, itu mampu merasakan ancaman besar yang memancar dari Dragon Slaying Sabre dan permusuhan musuh. Namun, itu benar-benar tidak mampu menjadi penakut karena keraguan berarti kematiannya. Akibatnya, itu tidak akan sia-sia dalam memerangi musuh dan itu akan berjuang untuk meraih kemenangan. Selain itu, Dragon Slaying Saber memegang dominasi yang luar biasa dan kekuatan destruktif dari klan naga. Tetapi orang tidak boleh lupa bahwa itu adalah bagian dari tanduk Dewa Naga. Ini berarti bahwa itu juga sangat bergizi bagi klan naga. Meskipun Wargat Hall telah mensimulasikan naga kegelapan yang 100.000 tahun menggunakan berbagai metode, itu masih mampu merasakan bahwa jika itu bisa menyatu dengan pedang di tangan manusia, itu akan berubah dengan cara yang tak terbayangkan. Mungkin, itu akan memiliki peluang untuk membebaskan diri dari pesawat ini. Sebagai hasilnya, tatapan kegelapan iblis naga membawa sejumlah ketakutan karena memperhatikan Sima Jinchi. Tetapi juga dipenuhi dengan keserakahan. Mengaum. Ada raungan lain. Dan Darkest Demon Dragon meludahkan napas naga hitam ke arah Sima Jinchi. Sementara itu, Sima Jinchi tersenyum pada saat yang tepat ini. Jika dia sendirian, dia masih cukup percaya diri untuk mengalahkan naga iblis kegelapan ini. Bagaimanapun, penindasan Dragon Slaying Saber cukup mengesankan. Dia hanya perlu waktu yang sangat lama untuk menjadi yang terbaik bagi makhluk itu. Bagaimanapun, dia tidak sendirian. Selain dirinya sendiri, Power Sabre Klan Naga, ada juga Tuan Sejati Klan Naga. Siluet diam-diam muncul dari punggung Sima Jinchi. Sima Jinchi mendorong Dragon Slaying Sabre di tangannya ke depan dan memotong racun gelap menjadi 2. Dia melompat, dan cahaya redup 9 warna meledak.
Armor perang emas yang mempesona menutupi seluruh tubuh Tang Wulin. Dan sinar keemasan keluar dari matanya. Baju besinya masih merupakan baju perang 3 kata. Tidak ada sepotong baju besi 4 kata di tubuhnya. Tetapi udara yang mengelilingi tubuhnya masih mengembun menjadi bentuk yang hampir padat. Tangan kanannya meraih udara. Dan Gale Sabre Demon Sima Jinchi berubah menjadi pedang raksasa yang mendarat di telapak tangannya. Dia telah menyembunyikan aura Raja Naga Emasnya. Tapi itu menyembur keluar seperti badai yang tak terduga pada saat ini. Dia melepaskannya ke sekelilingnya. The Darkest Demon Dragon meludahkan seteguk nafas busuk. Itu sudah disiapkan untuk meluncurkan serangan habis-habisan sebelumnya. Namun rasanya seperti darahnya akan membeku begitu aura tiba-tiba berhembus ke wajahnya. Itu telah ditekan secara instan oleh kekuatan superior dan tidak bisa bergerak sama sekali. Basis budidaya Bisgat di Tian yang tangguh sudah mendekati 1 juta tahun ketika garis keturunannya telah ditekan oleh Tang Wulin ke tingkat tertentu. Darkest Demon Dragon ini hanya memiliki basis budidaya 100.000 tahun. Di Battle God Battlefield ini, satu-satunya binatang jiwa yang lebih kuat adalah Raja Naga Hitam bermata emas. Ketika Darkest Demon Dragon berhadapan dengan penindasan 2 kali lipat dari power Sabre Dragon Clan dan Golden Dragon King Bloodline, rasanya seperti akan kehilangan kemampuannya untuk terbang. Ruang yang mengelilingi Darkest Demon Dragon tiba-tiba melengkung dengan hebat, menjebaknya sepenuhnya. Sinar 9 warna yang menyilaukan melintas dalam sekejap, meninggalkan aliran cahaya yang indah namun menusuk di langit. Tatapan kegelapan iblis naga berubah kusam segera. Itu mengambang di udara tanpa bergerak sama sekali. Sementara itu, Tang Wulin telah mendarat di sisi lain lembah. The Dragon Slaying Sabre di tangannya sudah berubah kembali menjadi Gale Sabre Demon Sima Jinchi. Aliran lurik emas berkilauan dengan cahaya 9 warna muncul di dahi Darkest Demon Dragon. Itu terus turun dari sana ke leher, dada, perut dan sampai ke ekornya. Segera setelah itu, sinar dari cahaya 9 warna meledak keluar dari lurik emas. Ledakan. Tubuh besar The Darkest Demon Dragon meledak dengan ledakan keras. Dan semburan kabut ungu hitam bercahaya menyebar darinya. Seluruh War God Battlefield bergetar hebat. Sebuah suara yang terdengar seolah-olah itu berasal dari penguasa langit dan bumi bergema dari langit. The Darkest Demon Dragon telah terbunuh. Kabut ungu hitam menyebar ke segala arah dan menyebar ke lingkungan. Di War God Battlefield, di hutan di sisi tim War God Hall, Skycrosser Douluo membunuh binatang buas dengan cepat ketika dia berhenti bergerak. Ada tatapan ragu di matanya. Apa yang terjadi? Chapter 1703, Demon Gukin. Apakah naga kegelapan iblis terbunuh? Dia tidak merasakan apa-apa. Ternyata, naga itu tidak terbunuh oleh timnya. Jika bukan mereka, itu hanya tim lawan. Tuhan yang baik. Anak muda ini memberi saya kejutan yang tak ada habisnya. Ya, sudut bibir Guan Yue berkedut sekali. Meskipun dia cukup murah hati dalam penilaiannya terhadap para pemuda dari Shrek ini, mereka masih berhasil mengejutkannya berulang kali. Sungguh luar biasa. Senyum tipis muncul di wajah Tang Wulin. Semuanya berjalan sesuai rencana. Dikatakan bahwa membunuh binatang 100.000 tahun akan menghasilkan efek amplifikasi yang luar biasa. Kemudian, ini akan menjadi titik waktu kemenangan mereka. Mungkin, mereka tidak bisa mengalahkan tim lawan dalam pertandingan dengan kekuatan keseluruhan. Tak perlu dikatakan, tidak ada yang lebih baik dari keduanya. Tang Wulin dan Sima Jinchi. Di dunia ini ketika datang untuk memburu naga, kenapa dia tidak memilih untuk memeriksa lokasi di mana kedua naga raksasa itu tidur nyenyak ketika dia menjelajahi tempat itu sebelumnya? Justru untuk mengalihkan perhatian tim lawan.
sehingga mereka bisa memberikan serangan fatal pada naga di kompetisi yang sebenarnya. Benar saja, Darkest Demon Dragon yang 100.000 tahun langsung terbunuh olehnya. Namun, itu adalah serangan kekuatan penuh oleh Kaisar Naga Douluo Tangwulin yang dibalut baju perang 3 kata Dragon Moon Song bersama dengan power sabre klan naga yang ditransformasikan oleh Gale Sabre Demon Sima Jinchi. Selain itu, serangan itu dikombinasikan dengan keterampilan tempur paling kuat Tangwulin yang dikenal sebagai ruang waktu terlarang. Dragon Emperor Chut. Itu adalah serangan paling kuat yang diluncurkan oleh Tangwulin saat ini. Bahkan limit Douluo mungkin tidak tahan terhadap serangan yang diberikan dari pedangnya. Bukan hanya Skycrosser Douluo Guan Yue yang terkejut. Di sisi berlawanan dari tepi sungai, Kaisar Pedang Douluo Long Tianwu dan Pedang Dewa Douluo Su Mengjun menjadi histeris ketika mereka mendengar suara yang dalam mengumumkan bahwa naga iblis kegelapan telah terbunuh. Itu terlalu cepat. Mereka hanya mendiskusikan apakah itu jebakan sesaat sebelumnya. Pada saat berikutnya, tim lawan sudah membantai naga iblis kegelapan. Jika pernah ada catatan waktu, ini akan menjadi pembunuhan tercepat Darkest Demon Dragon dalam sejarah sejak War God Battlefield didirikan. Bahkan jika mereka berhasil bergegas setelah menerima berita, mereka masih tidak dapat menghentikannya tepat waktu. Mungkinkah tim lawan telah mengumpulkan kekuatan dari semua 5 orang untuk menghabisi Darkest Demon Dragon? Meskipun demikian, bukan itu masalahnya. Jika iya, siapa yang akan melindungi sisa jalan di bagian luar War God Battlefield? Saat ini, mata Fasun Douluo Aorui melebar karena terkejut meskipun pengalamannya. Dia merasa sulit untuk mempercayai adegan yang terjadi beberapa saat yang lalu sampai dia menyaksikannya. Dewa Perang di medan perang jelas melihat apa yang dilakukan Tangwulin. Itu adalah keterampilan fusi jiwa bela diri. Itu pasti keterampilan fusi jiwa bela diri. Pria itu benar-benar berubah menjadi pedang untuk penggunaan Tangwulin. Namun demikian, bagaimana kekuatan serangan itu begitu kuat? Klan naga adalah yang paling kuat di antara binatang buas. Sebagian besar kemampuan yang dimiliki oleh makhluk jiwa sebagian besar terkonsentrasi di tubuhnya. 100.000 tahun Darkest Demon Dragon dipotong menjadi 2 bagian hanya dengan 1 serangan. Tidak ada yang akan mempercayainya. Namun, Tangwulin melakukannya. Tampaknya, itu bahkan sepele. Aorui akhirnya mengerti mengapa Aruheng tersenyum padanya sebelumnya. Aruheng sepenuhnya menyadari apa yang akan dilakukan Tangwulin. Di sisi lain, Aorui merasa bahwa taruhan yang ditempatkan sebelumnya bukan lagi taruhan yang pasti saat ini. Itu karena dia sekarang menyadari penguatan besar yang akan dimiliki oleh penguasa jiwa dengan membunuh 100.000 tahun jiwa buas. Semua cincin jiwa mereka akan meningkat hingga 10.000 tahun. Juga, kekuatan jiwa mereka akan meningkat 2 peringkat. Mungkin, Tangwulin akan mendekati menjadi limit Douluo setelah peningkatan kekuatan jiwanya oleh 2 peringkat. Selain itu, mungkin ada master jiwa lain di timnya yang kekuatan jiwanya yang meningkat akan mengakibatkan mereka menjadi judul Douluos. Perbedaan antara kedua tim dengan demikian berkurang secara substansial. Insiden tak terduga telah terjadi dalam pertempuran yang menguntungkan Shrek. Aruheng menatap layar besar di depannya dengan santai. Meskipun dia tidak memiliki firasat tentang efek membunuh naga iblis kegelapan akan ada di tim Tangwulin, dia tahu mereka pasti tidak dirugikan saat ini. Sementara itu, Tangwulin dan Sima Jinchi telah melihat tim suami istri, Kaisar Pedang Douluo dan Pedang Dewa Douluo. Kedua belah pihak berdiri saling memandang dari setiap sisi tepi sungai. Tangwulin tersenyum di wajahnya. Saat ini, baik dia dan Sima Jinchi terjalin dengan cahaya ungu tua. Sinar itu menyatu ke dalam tubuh mereka terus-menerus. Tangwulin bisa merasakan perubahan kuat di tubuhnya dengan kekuatan spiritual pikiran konkretisasi.
Dia benar-benar kagum dengan efek amplifikasi yang kuat dari pembunuhan 100.000 jiwa-jiwa. Long Tianwu berbicara dengan keras dari seberang sungai. Apakah Anda berdua membunuh naga iblis kegelapan? Tang Wulin menjawab, tepatnya. Long Tianwu mengangguk dan berkata, baiklah. Setelah mengatakan itu, dia menarik pedang Dewa Douluo di sisinya. Dan mereka berdua menghilang ke hutan di belakang mereka. Mereka meninggalkan. Mereka tenang seperti yang diharapkan. Tang Wulin menyipitkan matanya. Dia berencana untuk memikat kedua orang di sisi yang berlawanan untuk menyerang mereka pada awalnya. Mereka akan memiliki peluang lebih baik untuk mengalahkan mereka. Tang Wulin dan Sima Jinci bisa mengeksekusi keterampilan fusi jiwa bela diri mereka bersama. Dia merasa cukup percaya diri dalam pertempuran 2 lawan 2. Dia lebih khawatir bahwa Skycrosser Douluo masih di suatu tempat di sekitarnya saat ini. Itu adalah bagian yang menyusahkan dari acara ini. Saat ini, Ling Zichen menjaga jalan tengah yang merupakan yang paling sulit. Ling Zichen yang memiliki Meisha Ping yang menutupi seluruh tubuhnya mendekati sungai sebelumnya. Ada sebuah jembatan besar yang menghubungkan kedua sisi, yang terletak di sepanjang jalan tengah di War God Battlefield. Akibatnya, dia bisa melihat base camp di sisi yang berlawanan dari tempat dia berada. Dia bisa mengamati base camp tim lawan juga. Saat ini, dia sedang menghadapi master jiwa kontrol utama tim lawan. Dia adalah Demon Guqin Douluo Mo Zihong. Mo Zihong memiliki ekspresi tenang yang bahkan tampak anggun. Rambutnya yang panjang dibelah tengah dan diikat longgar di kedua sisi wajahnya. Dia memancarkan rasa irama yang samar. Saat ini, dia duduk di salah satu ujung jembatan. Guqin yang tembus cahaya seperti kristal ditempatkan di pangkuannya. Sebenarnya, Ling Zichen telah tiba di jembatan di depannya. Dia ingat desakan Tang Wulin berulang kali untuk tidak menyeberangi jembatan tetapi untuk dengan tenang mengamati situasi di sisi yang berlawanan. Dia melambaikan sepasang tombak pendek di tangannya. Tetapi matanya terpaku pada sisi yang berlawanan. Kemudian, dia melihat Mo Zihong. Pada pandangan pertama, Ling Zichen membenci iblis Guqin Douluo Mo Zihong. Tanpa alasan yang jelas. Dia hanya tidak menyukainya. Mungkin, dia merasa dia sok. Namun, Ling Zichen segera menemukan bahwa Mo Zihong tidak berpura-pura keterampilannya saat ia mulai memainkan instrumen. Suara merdu dari Guqin memesona. Ling Zichen langsung mengaktifkan perlindungan Meisha. Peralatan pertama yang dia nyalakan adalah isolator gelombang suara. Namun, dia segera menemukan bahwa usahanya itu sia-sia. Meskipun suara Guqin lawan tidak bisa menembus mechanya. Ada fluktuasi spiritual aneh yang beresonansi dengan energi Meisha. Meskipun sebagian besar dari itu terputus, itu masih mempengaruhi dirinya. Perasaan lesu mengalahkannya. Dan rasanya sangat tidak menyenangkan. Meskipun Ling Zichen bukan seorang guru jiwa, kekuatan spiritualnya lebih kuat daripada orang normal. Ketika dia melakukan penelitiannya, dia sering melewatkan tidur selama beberapa malam berturut-turut. Meski begitu, dia hampir tidak merasa lelah. Namun, dia benar-benar merasakan kelesuan yang luar biasa saat ini. Itu adalah kelesuan yang berasal dari lubuk hatinya. Semua jenis emosi negatif mulai muncul segera setelah itu. Kenapa aku terlibat dalam penelitian dengan susah payah? Ya. Kenapa aku bahkan repot-repot menjadi kuat? Ya. Kenapa aku tidak bisa menemukan pria yang kucintai? Mengapa saya menikmati kebersamaan dengan Tang Wulin meskipun karakternya menjengkelkan? Segala macam pikiran kacau dan kompleks muncul dalam benaknya. Ling Zichen bisa merasakan tatapannya menjadi kusam saat itu. Chapter 1704 Pitch Black Asing. Fallen into a Demon. Tang Wulin masih manusia dan bukan dewa.
Tang Wulin berpikir bahwa itu seharusnya Skycrossers Douluo yang akan menjaga jalan tengah. Oleh karena itu, ia menugaskan Ling Zichen jalan tengah untuk bertindak sebagai kejutan. Bahkan mungkin ancaman. Itu karena inti sumber sirkuit jiwa pada tubuh Ling Zichen sangat mengerikan. Begitu Ling Zichen melepaskan niat tak terduga untuk meledakkan dirinya. Bahkan limit Douluo akan mempertimbangkan 2 kali sebelum mengambil tindakan. Namun, dia tidak memperkirakan Ling Zichen untuk bertemu dengan master jiwa kontrol utama yang paling ditakuti oleh lawan yang mengandalkan mesia mereka dalam pertempuran. Selain itu, dia adalah master jiwa tipe kontrol gelombang suara yang kuat. Pada kenyataannya, Demon Guqin Douluo Mo Zihong juga cukup bingung dengan kondisi Ling Zichen. Dia merasa sangat terkejut ketika melihat mesia merah muda Ling Zichen. Apakah itu baju perang? Tampaknya tidak. Namun memancarkan fluktuasi energi yang agak kuat. Meskipun demikian, auranya terlalu kuat untuk tidak menjadi baju perang. Mungkinkah itu mesia? Namun, itu terlalu kecil untuk menjadi mesia. Akibatnya, ia mulai memainkan Guqin sebagai alat eksplorasi. Mo Zihong paling ahli dalam melaksanakan segudang kutukan menggunakan Demon Guqin. Kemampuan kontrol Demon Guqin-nya sangat kuat. Monikernya sebagai Guru Jiwa Tipe Kontrol Aula Perang nomor 1 bukan tanpa alasan. Seperti yang diharapkan, lapisan cahaya merah muda muncul di tubuh lawan segera setelah dia mulai memainkan Guqin untuk menghalangi suara Guqin-nya. Lawan berdiri diam. Tidak bergerak sama sekali. Lawan tidak melancarkan serangan ke arahnya. Tetapi perlindungannya terus-menerus dipicu. Sebenarnya, dia tidak menyadari bahwa Ling Zichen tidak mampu menahan serangannya jika dia melakukan serangan sekarang. Mo Zihong memutuskan untuk terus memainkan instrumennya karena dia salah membaca lawannya. Sementara itu, Ling Zichen menjadi pusing dan bingung karena efek dari suara merdu. Untungnya, mechanya yang super ilahi memiliki sistem isolasi yang kuat yang menyaring sebagian besar efek suara yang merugikan. Itu juga otonom dan diperlengkapi untuk melindungi tuannya sehingga dia bisa mempertahankan posisinya saat ini. Di jalan kiri, Su Xiaoyan dan Yuanen Yehui sudah berjalan ke tepi sungai. Misi mereka adalah meluncurkan serangan eksploratif. Dari 3 jalur yang diambil, ini akan menjadi satu-satunya rute ofensif. Mereka tiba di tepi sungai. Yuanen Yehui melihat ke sisi yang berlawanan. Saat ini, lawan dari tim lawan membuat penampilannya juga. Mereka berdiri saling memandang. Justru naga Hauti Douluo Nangongi. Di Wargat Battlefield, semua komunikator jiwa dilarang. Satu-satunya komunikasi yang diizinkan adalah melalui cara konvensional. Mereka juga dapat menggunakan keterampilan jiwa mereka yang dimaksudkan untuk berkomunikasi yang mirip dengan deteksi spiritual. Meskipun para peserta dalam kompetisi hari ini adalah judul Douluos, tidak satupun dari mereka yang terampil dalam situasi seperti itu. Oleh karena itu, baik tim Shrek Academy dan Wargat Hall tidak mampu menyampaikan informasi apapun segera kepada rekan satu tim mereka. Akibatnya, Yuanen Yehui tidak tahu apakah ada 1 atau 2 orang di sisi yang berlawanan. Kedua belah pihak tetap saling memandang di seberang sungai dan tidak melakukan aksi apapun. Satu-satunya perbedaan adalah Yuanen Yehui jauh lebih percaya diri. Dia mendengar pembunuhan naga kegelapan iblis sebelumnya. Dia jelas merasakan transformasi kekuatan jiwanya. Efek amplifikasi yang jelas seperti itu sangat kuat meskipun fakta bahwa dia sudah menjadi judul Douluo. Akibatnya, matanya bersinar begitu dia melihat lawannya adalah Hauti Dragon Douluo Nangongi yang relatif lemah. Secara alami, Nangongi melihat mereka juga. Su Xiaoyan tidak banyak membuat kesan padanya. Tetapi Wargat Hall telah mengumpulkan banyak informasi tentang Yuanen Yehui.
Yuanen Yehui telah menunjukkan kemampuannya yang kuat selama hari pendaftaran Akademi Shrek. Dia bukan hanya gelar Douluo. Dia memiliki baju perang 4 kata juga. Nan Gongyi merasa ragu-ragu terutama setelah menyaksikan pertunjukan dari orang-orang Shrek sebelumnya. Selain itu, Yuanen Yehui memiliki pasangan di sisinya. Menurut intel yang berkumpul, orang itu harus menjadi salah satu dari 7 monster Shrek. Bahkan master jiwa tipe makanan dari Shrek 7 Monsters begitu kuat. Apalagi master jiwa lainnya yang terlibat dalam pertempuran utama. Dengan demikian, ia langsung memutuskan untuk mundur setelah melihat lawan. Dia dengan cepat berlari ke hutan untuk menyembunyikan dirinya sebelum 2 wanita dari Shrek bisa bereaksi terhadap situasi. Yuanen, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita pergi ke sana? Tanya Su Xiaoyan dari Yuanen Yehui. Yuanen Yehui sedikit mengernyit. Aku khawatir ini mungkin jebakan. Jangan terburu-buru dulu. Kita harus membersihkan sungai dari binatang jiwa akuatik sementara itu. Mari kita bahas lebih lanjut setelah kita mengamati situasinya. Ketika dia berbicara, dia sudah melompat dan membentangkan sepasang sayap yang gelap gulita seperti tinta di punggungnya. Sosoknya juga telah berubah untuk mengungkapkan jenis kelaminnya. Dia telah berubah kembali ke dirinya yang biasa. Penampilannya tidak lagi maskulin. Yuanen Yehui membawa pesona jahat dalam transformasi Fallen Angel-nya. Kembali di awal, dia mendapat banyak manfaat setelah membunuh banyak setan dari klan iblis terutama dalam pemurnian garis keturunannya. Akibatnya, transformasi Fallen Angel-nya meningkat pesat pada saat itu. Pada saat yang sama, Ye Xinglan bekerja keras dan berusaha sebisa mungkin untuk tidak ketinggalan karena kemampuan Yuanen Yehui meningkat begitu cepat. Bukan hanya kekuatan jiwanya yang meningkat. Itu adalah kemampuan keseluruhannya juga. Kekuatan jiwa bela diri kembarnya sepenuhnya terungkap ketika dia membuat terobosan ke peringkat judul Douluo. Selain Tang Wulin, Yuanen Yehui naik lebih cepat daripada siapapun di antara Shrek 7 Monsters. Dia adalah orang pertama yang membuat terobosan menjadi judul Douluo. Selain itu, dia sudah mencapai peringkat ke-93 dalam waktu singkat. Dia semakin dekat menjadi Hyper Douluo. Kemungkinannya adalah dia tidak akan menghadapi kemacetan di peringkat Hyper Douluo yang akan menghentikannya untuk maju. Itu karena jiwa bela diri kembarnya di samping leluhurnya. Garis keturunan murni Titan Giant APR Ming dan Fallen Angel. Sebagai perbandingan, yang lain terangkat sama cepatnya. Tetapi mereka masih tertinggal di belakang Yuanen Yehui. Ye Xinglan selalu menolak untuk menerima kekalahannya. Dia enggan tunduk pada Tang Wulin. Apalagi Yuanen Yehui. Oleh karena itu, kemarahannya yang terpendam menghasilkan ledakan hari ini. Dia telah memaksa dirinya untuk memahami arti mendalam dari peringkat Dewa Pedang. Di sisi lain, kemampuan Yuanen Yehui sudah setara dengan Ye Xinglan meskipun pemahamannya tentang peringkat Dewa Pedang. Dia benar-benar orang terbaik berikutnya di antara Shrek 7 Monsters yang basis budidayanya berada di urutan kedua setelah Tang Wulin. Lingkaran ungu gelap berputar di sekeliling tubuhnya dengan cahaya keemasan redup yang bersirkulasi di dalam lingkaran cahaya. Ungu emas adalah warna garis keturunan kerajaan klan iblis. Itu adalah bentuk kekuatan jatuh yang paling murni. Setelah berubah menjadi malaikat jatuh, aura Yuanen Yehui mengalami transformasi juga. Terlepas dari pandangannya yang tetap sejernih kristal seperti sebelumnya, seluruh tubuhnya memancarkan energi jahat yang kuat. Dia melambaikan tangan kanannya sekali dan menyihir pedang setan bayangan di telapak tangannya. Sementara itu, jelas bahwa makhluk akuatik di bawahnya sudah merasakan kehadirannya. Seekor ikan raksasa tiba-tiba muncul kepalanya. Itu membuka mulutnya dan menyemburkan panah air langsung ke Yuanen Yehui.
Panah air bergerak dengan kecepatan sangat cepat disertai dengan ledakan sonik yang menghasilkan suara melolong yang memekakkan telinga. Itu membawa bau yang kuat juga. Rupanya, panah air itu beracun. Pada saat yang sama, lingkaran cahaya ungu emas di bawah kaki Yuanen Yehui mulai berputar dengan keras. Yuanen Yehui menginjak kakinya untuk menciptakan gelombang udara yang keras. Panah air merindukannya. Tetapi itu sudah hilang. Bagian yang paling menakutkan adalah seluruh dasar sungai di bawahnya runtuh. Binatang jiwa akuatik yang telah menjulurkan kepalanya langsung diratakan oleh kakinya meskipun tidak memiliki kontak fisik langsung. Secara bersamaan, Yuanen Yehui mengayunkan Shadow Demon Sword ke bawah tepat saat cahaya ungu emas bersinar cerah di tubuhnya. Pitch hitam seperti tinta jatuh ke iblis. Pedang menebas. Sungai di bawahnya berubah menjadi ungu hitam secara instan. Segera setelah itu, gelembung besar muncul di permukaan air seolah-olah mendidih. Bintik-bintik cahaya muncul dan tersebar dari air di bawahnya menuju Yuanen Yehui dan Su Xiaoyan. Meskipun Nan Gongyi telah mundur ke hutan, dia tetap bersembunyi dalam gelap untuk mengamati lawan-lawannya. Chapter 1705, Reinforcement. Ketika dia melihat Yuanen Yehui membunuh binatang jiwa akuatik dengan mudah, dia tidak bisa menahan diri untuk menarik napas dingin karena ketakutan. Ini sepertinya sangat berbeda dari data yang dikumpulkan tentang kemampuan gadis ini. Kekuatan kegelapan yang tangguh. Mungkinkah dia adalah seorang guru jiwa jahat? Rona ungu hitam di sungai terus menyebar ke kejauhan. Di mana itu berlalu? Binatang jiwa yang lebih lemah memang memiliki kesempatan untuk melawan ketika mereka diubah menjadi cahaya sebelum menghilang. Beberapa binatang jiwa amfibi buru-buru keluar dari air. Beberapa merasa tergesa-gesa. Sementara yang lain pengisian di Yuanen Yehui. Sementara itu, pilar besar air melesat ke langit dari sungai di kejauhan. Diikuti oleh gelombang aura yang kuat. Sebagai sungai perbatasan, ada cukup banyak makhluk jiwa yang agak kuat di sungai ini. Makhluk di depan mata mereka adalah salah satunya. Mengambang di bagian atas geyser besar sebagai makhluk jiwa seperti kepiting raksasa dengan lebar lebih dari 6 meter dan tingginya lebih dari 4 meter. Itu melambaikan cakar yang sangat besar dengan marah. Itu adalah binatang jiwa 10.000 tahun yang dikenal sebagai kepiting baja. Itu adalah penguasa sungai ini. Sepasang mata kecil kepiting baja berguling-guling dan langsung mengunci Yuanen Yehui. Adegan mengerikan muncul. Lebih banyak geyser dengan cepat melesat keluar dari sungai di bawahnya dan membentuk struktur seperti jembatan. Dengan 8 kakinya yang panjang, kepiting baja dengan cepat merangkak ke arahnya. Melambaikan sepasang cakar panjang 4 meter saat menerjang ke arah Yuanen Yehui. Saat itu menutup jarak di antara mereka. Kepiting baja membuka cakar depan hitam besi sepenuhnya dan mengeluarkan ledakan kekuatan jiwa yang kuat. Pertahanannya jelas telah diperkuat sementara kekuatannya luar biasa hebat. Bahkan, cakar depannya dapat dengan mudah memotong logam langka menjadi 2. Tidak ada binatang jiwa akuatik lainnya yang dapat menyainginya pada saat ini. Sejumlah besar murid dan cucu-cucunya telah terbunuh. Yang membuat tuan binatang buas akuatik ini menjadi marah. Sementara itu, aliran cahaya bintang turun dari langit dan menyinari tubuh kepiting raksasa dengan presisi sempurna. Sekaligus, kepiting baja 10.000 tahun yang mengisi daya dengan kecepatan tinggi telah dihentikan. Bahkan kehilangan kendali geyser yang menopang dirinya sendiri. Dan pilar air runtuh. Sinar ungu emas memotong lengkungan cahaya anggun namun cukup pahit di udara. Dengan satu flash, lenyap. Pada saat itu, tubuh Steel Crab membeku di udara. Melewati kepiting. Yuanen Yehui masih berputar sebelum dia menamparkan cangkang di punggung kepiting.
Orang bisa dengan jelas melihat bahwa cahaya ungu emas berubah menjadi entitas seperti pusaran yang menembus tubuhnya. Ada ledakan keras, dan seluruh tubuh steel crab besar itu hancur berantakan. Potongan-potongan membuat berantakan saat mereka tersebar di tanah. Semburan energi yang luar biasa meledak dari tubuhnya sebelum menghilang ke lingkungan. Yuanen Yehui mengangguk dengan puas. Binatang jiwa 10.000 tahun ini adalah kesenangan yang begitu besar. Ini sangat bergizi. Menarik kembali staf bintangnya. Su Xiaoyan tersenyum dan berkata, tampaknya agak bodoh. Tidakkah kamu berpikir bahwa jiwa binatang di sini bodoh? Saya tidak tahu bagaimana War God Hall benar-benar menjalankan pengaturannya. Jiwa binatang bahkan tidak tahu bagaimana menghindari konflik. Mereka jelas bisa merasakan kekuatan kami. Namun mereka masih memiliki keberanian untuk menyerang kami. Itu hanya kebodohan. Bersembunyi di hutan. Nan Gongyi tidak bisa menahan perasaan kesal dan marah ketika mendengar itu. Apakah dia menyebut makhluk-makhluk itu sebagai idiot? Atau kita? Satu, dia terdiam. Bagaimanapun, ia memiliki keberanian yang lebih kecil untuk keluar pada saat ini. Dia sangat menyadari kemampuan steel crab 10.000 tahun. Meskipun dia juga mampu mengalahkannya, dia tidak mungkin melakukannya dalam waktu yang singkat. Dia menduga bahwa gadis dengan staf bintang dari tim lawan adalah seorang guru jiwa tipe kontrol. Kombinasi dari tipe kontrol dan guru jiwa tipe serangan menghasilkan kemitraan yang paling efektif di dunia guru jiwa. Nan Gongyi tahu keterbatasannya. Jadi dia memilih untuk bersembunyi di sudut gelap dan menunggu. Sementara itu, aliran cahaya tiba-tiba melonjak ke langit dari jalan tengah. Itu meledak di udara dan berubah menjadi lingkaran cahaya merah muda yang menyebar keluar. Jalan tengah dalam bahaya. Yuanen Yehui merasakan dadanya mengencang sesaat. Tidak mungkin mereka bisa menghubungi satu sama lain melalui komunikator jiwa di sini. Akibatnya, mereka sudah mendiskusikan semuanya terlebih dahulu. Semua orang membawa alat sinyal mara bahaya yang diberikan oleh Ling Zichen. Sinyal akan dilepaskan ketika salah satu dari mereka dalam bahaya. Tampak jelas bahwa sinyal datang dari jalan tengah. Sesuatu telah terjadi di sisi Ling Zichen. Dukung jalur tengah. Ayo pergi. Yuanen Yehui mengepakkan sayap di punggungnya tanpa ragu sedikit pun dan terbang menuju jalan tengah. Su Xiaoyan melompat dan mengikuti di belakangnya. Secara alami, Nan Gongyi memperhatikan gerakan mereka dari sisi yang berlawanan. Yang sedang berkata, dia cukup takut menyelinap ke jalur kiri tim lawan sendirian. Ada beberapa masalah nyata di jalan tengah. Setan Gukin Douluo Mo Zihong telah memainkan alat musik secara terus-menerus sejak lama dan menyadari bahwa tidak ada yang terjadi pada Ling Zichen. Ketika dia memperhatikan bahwa dia berdiri di sana tanpa bergerak sama sekali, dia menjadi curiga. Oleh karena itu, ia meluncurkan serangan penjelajahan pertamanya. Dengan memetik gukinnya, aliran kekuatan jiwa berubah menjadi gelombang suara yang meledak di Ling Zichen di tepi seberang. Gelombang suara melemah saat melakukan perjalanan 100 meter. Tapi Ling Zichen tidak mampu menghindarinya. Dia terkena pukulan langsung dan pingsan sesaat. Meskipun dia memiliki perisai pelindung, dia masih dihancurkan selusin meter jauhnya. Dia mengandalkan sistem stabilisasi Meisha sendiri untuk mendaratkannya dengan aman di tanah. Segera setelah dia sadar kembali, dia mengirimkan sinyal kesusahan tanpa ragu sedikit pun. Demon Gukin Douluo Mo Zihong dari tim lawan sangat berpengalaman dalam pertempuran. Dia bisa tahu dari tindakan lawan ini bahwa dia jelas di bawah kendalinya. Akibatnya, dia menjadi tidak berdaya. Dia terus memainkan gukin dan serangkaian gelombang suara ungu pucat meledak. Anehnya, masing-masing dari 7 gelombang suara yang dilepaskannya mengejar gelombang yang datang sebelumnya. Gelombang suara bertabrakan 6 kali.
Dengan setiap tabrakan berturut-turut menyebabkan mereka berakselerasi. Setelah akselerasi terakhir, 7 gelombang suara telah menyatu menjadi satu gelombang suara raksasa. Bergerak dengan kecepatan yang sempurna. Itu mencapai Ling Zichen seperti yang terkuat. Kemampuan kontrol serangan ini bisa digambarkan luar biasa. Ling Zichen merasa agak tertekan saat ini. Selama ini, dia dengan yakin berasumsi bahwa kemampuan bertarungnya tidak lebih lemah dari judul Douluo manapun. Ini juga mengapa dia berani berdebat dengan Tang Wulin di masa lalu. Karena itu, setelah bertemu judul Douluos ini di kehidupan nyata, dia telah menemukan bahwa mechanya masih sangat kurang. Mecha tidak akan pernah bisa menggantikan kemampuan master jiwa sepenuhnya. Masih ada banyak hal yang perlu dia perbaiki. Mechanya didukung oleh banyak sirkuit jiwa sumber beredar positif. Itu adalah satu-satunya dari jenisnya di seluruh dunia mecha. Dan kekuatannya tidak dapat ditandingi oleh perangkat jiwa biasa lainnya. Namun demikian, dia tidak bisa membawa mecha ke tingkat seorang guru jiwa yang berpengalaman kecuali dia mengubah dirinya menjadi bom yang sebenarnya. Dia menyaksikan tanpa daya ketika gelombang suara mencapai dirinya. Dia hanya bisa menyilangkan lengan mechanya untuk menguatkan dirinya. Perisai pelindungnya dihidupkan ke pengaturan tertinggi. Ledakan. Gelombang suara menghantamnya. Dan Ling Zichen tersentak oleh dampaknya. Di sisi yang berlawanan, Demon Guqin Douluo sudah melompat dan terbang langsung dari bank yang berlawanan. Masih memainkan Demon Guqin di udara. Dia mendukung instrumen dengan satu tangan sementara dia memetik senarnya dengan tangan lainnya. Dia menembakkan gelombang suara ke dalam air untuk mencegah binatang jiwa akuatik di dalamnya menyerangnya. Dia terbang menuju Ling Zichen dengan kecepatan tinggi. Dia telah menentukan bahwa Ling Zichen adalah yang terlemah dari tim dari Shrek yang mengambil bagian dalam pertandingan ini. Selain itu, dia yakin bahwa dia adalah yang paling lemah dari semua. Jika dia bisa menjatuhkannya dulu, hasil putaran ini pada dasarnya ditentukan. Ledakan itu telah melemparkan Ling Zichen puluhan meter sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya. Gelombang suara yang mencengangkan bahkan telah meninggalkan beberapa bekas lecet pada mechanya. Dan perisai pelindungnya bergetar hebat akibat benturan. Namun, itu juga pada saat ini ketika percikan cahaya menerangi mecha Ling Zichen. Itu tampak seperti bintang-bintang yang menyilaukan di langit malam. Dan aura menakutkan muncul dari mecha. Bagaimanapun, ini adalah mecha nomor 1 di dunia. Meskipun kemampuan Ling Zichen kurang dari bintang, kekuatan mechanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Bersambung.